Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di podcast kami. Ini adalah podcast pertama kami. Dan hari ini hari Sabtu 18 Juli 2020. Podcast pertama ini bakal ngomongin tentang Korean Cultural Center Indonesia. Kenapa? Karena di tanggal ini 9 tahun yang lalu, tepatnya 18 Juli 2011, Korean Cultural Center Indonesia ini berdiri di SCBD, tepatnya di Equity Tower lantai 17. Dela, mungkin ada yang mau diomongin? Iya, hari ini kita persembahkan podcast kita buat Korean Culture Center Indonesia. Ini kita mau bahas apa nih, Kak? Hari ini kan karena KCC ini udah lama berdirinya ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang lain tentang bagaimana tanggapan mereka dengan adanya KCC ini. Jadi di sini kita udah kedatangan 3 orang tamu narasumber. Yang pertama ada Nadia. Annyeonghaseyo. Terus yang kedua ada Marsha. Annyeonghaseyo. Dan yang ketiga ada Margaret. Ya, annyeonghaseyo. Jadi pertama ke Nadia dulu ya. Nadia ini pertama kali tahu KCC itu dari mana sih? Pertama kali tahu KCC, kebetulan aku dulu sebelum ada KCC taunya dari MBC gitu, kedubes. Jadi dulu waktu cari info tentang les bahasa Korea, itu kan KCC belum ada tahun 2010 kalau nggak salah. Wow, oke. Nah, aku cari informasinya 10 tahun lalu, terus aku cari infonya ke embassy-nya kan. Nah, itu ternyata belum banyak lesnya gitu. Nah, terus nggak berselang berapa lama kemudian baca info dari webnya kedubes di embassy-nya Korea, bahwa mulai dibikin Korean Cultural Center itu gitu. Terus dari situ langsung datang ke KCC-nya gitu untuk jadi anggota. Langsung aku datengin KCC itu apa, KCC kayak apa. Jadi dulu tuh sebelum ada KCC juga udah ada acara festival Korea juga, tapi itu yang nyelenggarain masih kedubes kan. Nah, semenjak ada KCC, semua acara-acara Korea itu udah diatur sama KCC gitu. Termasuk kelas bahasa itu juga ada di KCC. Jadi aku langsung ke KCC, terus ya lihat-lihat ada apa aja di sana, ada program apa aja. Gitu. Terus sebelumnya nih kan tadi udah bilang kalau sebelum di KCC ada acara Korea juga kan? Itu pernah datang juga nggak ke acara Korea itu? Iya, dulu aku datengin. Itu acara apa ya? Dulu lupa, cuman ada Shiny-nya deh waktu itu. Shiny datang ke Indonesia. Iya. Terus di konser di apa sih di JCC kalau nggak salah, TVRI deket TVRI gitu. Pokoknya di Senayan lah ya. Ya di Senayan, terus ya udah ikut semua acara-acara. Banyak sih macam-macam kayak acara tahunan KCC itu, acara Korea Festival kayak gitu. Berarti ini udah senior banget ya. Senior banget. Kartu member KCC aku paling ini kayaknya 2011 paling pertama. Bulan berapa? Kan ada bulannya kan tuh pendaftarannya. Juni ya kalau nggak salah. Juni 6. Iya, dia KCC emang udah buka pendaftaran sebelum mereka launching di Indonesia sih memang. Nah, terus sekarang ke Marsha nih. Marsha tahu KCC itu dari kapan ya? Kayaknya mirip-mirip sama Mbak Nadia deh. Jadi dulu aku sebenarnya kan tahun 2010 itu tinggal di Malang. Oke. Jawa Timur. Iya, jauh ya. Jauh banget dari Jakarta, jauh. Terus habis itu tahun 2010 itu memang aku mulai tertarik belajar bahasa Korea. Terus
tertarik buat cari-cari info beasiswa gitu ya. Kemudian alhamdulillahnya di Malang di kampusku itu ada tempat kursus dan dia kayak kalau di Jakarta kayaknya kayak LBI-nya UI gitu ya. Jadi bahasa yang di kampus. Nah itu ada opsi kursus bahasa Korea. Yang ngajar itu relawan dari Koika. Oh iya ya. Di kampusku ada juga tuh. Jadi karena yang ngajar relawan dari Koika itu kita muridnya juga kadang kalau misalnya ada info-info dari kedubes, nah itu Sonseng ini ngasih tahu muridnya gitu, atau kalau enggak pasang apa sih kayak pasang selebaran gitu kelas gitu. Nah awalnya itu aku ikut Korean Festival yang tahun 2010, kayaknya sama-sama Mbak Nadia deh. Itu di Jakarta. Iya di Jakarta bener Mbak. Jadi aku dari Jakarta cuma mau ikut Korean Festival doang. Terus balik lagi ke Malang. Iya terus balik lagi ke Malang, iya makanya jadi aku waktu itu cuman ikut acara yang itu Mbak bikin apa sih, bikin kayak keramik gitu loh. Oh iya. Aku juga ikut itu di mall. Jangan-jangan kalian ketemu nih. Dan kita cuma belum kenalan gitu ya Mbak. Jadi ikut itu terus kemudian ada aku kenalan sama seseorang mbak-mbak juga gitu yang kebetulan datang gitu ya. Nah terus karena mbak-mbaknya si mbak ini juga suka Koreaan gitu, akhirnya aku dapat info dari beliau waktu ada KCC gitu. Awalnya KCC di mana? Di Jakarta gitu. Ya jauh kan, aku di Malang. Terus akhirnya temanku itu nawarin mau nggak mau gabung member atau enggak, kalau iya ntar aku urusin sekalian gitu. Jadi aku nitip ke temanku ini buat diurusin membernya KCC gitu. Jadi tahun 2011 sama kayak Mbak Nadia, tahun 2011 awal-awal KCC baru ada di Indonesia. Udah langsung daftar member. Berarti nomor-nomor awal lah ya. Awal banget. Nah kalau Margaret sendiri ini gimana nih? Kayaknya ceritanya beda nih dari dua yang apa lain. Tuh Margaret tahu KCC dari mana dan dari kapan? Tahu KCC itu dari temen. Dulu waktu tahu awal-awal 2019 itu baru terjun ke apa kayak culture keep Korea gitu, jadi kayak penasaran pengen belajar bahasa Korea, tapi pas dilihat website kayak mahal banget kayak 1,5 juta gitu. Nah terus temen ada yang ke KCC gitu, dia kayak snapgram ke perpustakaan yang gitu, terus akhirnya aku iseng nanya kayak ini gimana, terus akhirnya dia kasih tahu ini KCC loh, dia ada les Koreanya juga. Akhirnya aku iseng-iseng buka website nyari-nyari di website KCC, ya udah jadi kepo gitu, jadi akhirnya jadi ikut member gitu. Masuk membernya tahun 2019. Bulannya masih ingat nggak toh? Bulannya ntar aku buka email dulu, sekarang lupa juga. Enggak, maksudnya awal, akhir atau pertengahan 2019? Tengah-tengah bulan Juli. Oh gitu. Jadi emang sebelumnya udah suka gitu ya sama Korea gitu? Baru demen Korea tuh tahun pertengahan 2018. Waktu itu kenapa bisa suka sama Korea? Gara-gara temen. Kayak ada disuruh dengerin lagu K-pop, jadi suka. Semua diracunin sama teman ya? Iya, diracunin. Terus kegiatan di KCC sendiri kan ini banyak nih. Apaan aja yang pernah diikutin kegiatan-kegiatan KCC-nya? Baru ikut les budaya soalnya. Kelas budayanya ikut kelas yang mana?
Nadia sendiri kan udah lama Iya. nih. Itu udah pernah ikut kegiatan apa aja di KCC? Aduh, Banyak nih. pastinya udah 10 tahun, Bo. Kalau yang aku inget banget dulu waktu awal-awal Heeh. KCC setiap hari apa ya Jumat. itu dia adain hanbok, apa pakai baju hanbok. Yes. Hanbok Jadi experience. pakai baju hanbok selama 15 minggu kita bisa berfoto-foto lah di area KCC itu. Dan disitulah kita bertemu. Iya betul. Disitulah aku bertemu dengan Fitri. Gitu. Terus aku suka ajak mama juga ikut kegiatan-kegiatan di KCC. Setiap ada kegiatan pasti aku ikut. Terus kan kemarin nih tahun 2019 kemarin ngadain ini kan ya Korean Festival dan Nadia menang kan ke Alhamdulillah, trip ke menang. Gyeonggi. Itu gimana Yeay. kesannya? Keren. Kesannya ya Allah bahagia banget pastinya. Nyangka nggak sih? Apa namanya? Kenapa? Bisa mimpi apa sebelumnya bisa dapet itu? Jadi ya nggak ngerti juga mimpi apa. Cuman hanya berusaha dan berdoa sebaik mungkin untuk mengejar impian dan akhirnya tercapai. Jadi alhamdulillah. Gratis semua sih kemarin, alhamdulillah. Berapa lama sih di sana? Di sana seminggu di Gyeonggi-do. Jadi ini kan waktu itu kan lombanya kerjasama antara pemerintah Gyeonggi sama KCC sama Asiana Airlines ya. Jadi yang lomba video dan yang menang itu 5 orang pergi ke Korea, ke Gyeonggi-do terutama. Jadi kita pergi ke tempat wisata yang ada di Gyeonggi-do selama seminggu. Tuh. Dan itu pas musim dingin ya? Iya, itu awal Desember itu udah mulai dingin, cuman belum ada salju sih sayangnya. Nggak ketemu salju. Padahal itu yang diidam-idamkan sama anak tropis ya. Iya betul. Kapan lagi gitu kan ke musim dingin ke Korea? Cuman ketemu salju buatan doang di ski, di tempat main ski. Salju buatan. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah gratis semuanya. Iya, alhamdulillah aja lah gratis semua. Tinggal bawa badan doang. Kalau kelas-kelasnya sendiri kan ada kelas bahasa sama budaya nih. Pernah ikutan kelas yang mana aja? Kelas bahasa doang sih kebetulan. Baru pernah kelas bahasa. Atau kelas yang lain nggak cocok waktunya. Nah, kalau Marsha sendiri udah 9 tahun lah ya, udah pernah ikut kegiatan apa aja? Ini sih Mbak, aku dulu awal itu kan karena masih di Malang ya, Oh tahun iya. 2011 itu aku masih di Malang. Kemudian pertama kali datang ke KCC itu sekitar tahun 2013. Itu bener-bener baru megang yang namanya kartu anggota karena baru bisa ke Jakarta lagi. Terus abis itu yang pertama kali didatengin waktu datang ke KCCI itu perpustakaan. Aku ngebet banget pengen ke perpustakaan karena ya tahun-tahun segitu kayaknya cari buku, bahkan mungkin sampai sekarang ya cari buku-buku bahasa Korea itu kan nggak segampang nyari di toko-toko buku biasa gitu. Dan Makanya harganya lumayan juga ya. makanya begitu ada kesempatan datang ke KCC itu langsung ke perpustakaan milih-milih buku mana yang mau dipinjam kayak gitu. Waktu aku tinggalnya di Sukabumi waktu pertama kali datang nih. Jadi minjem buku itu kan 10 harian kalau nggak salah ya. Iya, 10 hari. Harinya. Jadi sebelum 10 hari habis itu bukunya aku kirim ke temanku, terus minta tolong temanku buat ngembaliin. Kan bisa perpanjang dulu. Kan bisa perpanjang. Iya. Cuman ya itulah karena daripada ntar kalau ekspedisi kan kita nggak tahu yang ngirim bukunya dari ke Jakarta gitu kan. Jadi biar aja pokoknya setiap udah mau 10 hari langsung dikirim ke teman gitu untuk minta tolong apa kembaliin ke KCC gitu.
Terus abis itu baru ikut kegiatan yang bener-bener kegiatannya KCC itu sekitar tahun 2016 tahun 2017 karena waktu itu sudah pindah ke Jakarta, udah tinggal di Jakarta. Jadi yang pertama kali diikutin itu ada acara kayak pengenalan handbook gitu deh di KCC. Terus ada temen yang nawarin mau nggak ikut jadi relawan buat jadi model pakai handbook gitu, buat acara ini gitu. Terus akhirnya oke lah, buat seru-seruan ikut gitu karena emang belum pernah ikut kegiatan KCC, emang baru bener-bener pindah ke Jakarta gitu. Dan waktu itu juga belum jadi murid Sejong, jadi bener-bener kegiatan pertama lah gitu yang diikuti KCC. Terus setelah itu baru mulai daftar kelas bahasa gitu. Terus banyak juga sih Mbak, aku dari KCC itu walaupun mungkin kalau kegiatan di kegiatan di off air-nya istilahnya lah ya, kegiatan di KCC itu jarang ikut, cuman aku sering baca info-info kayak misalnya ada lomba-lomba gitu. Oh iya, di KCC. Dulu pernah aku ikut lomba, kalau nggak salah lomba foto video tahun 2014 itu kerjasama sama Arirang kalau nggak salah, Arirang TV. Nah itu aku ikut dan dapat Outstanding Achievement Award. Tahun 2014 gitu. Jadi lumayan, walaupun mungkin kegiatan-kegiatan yang yang off air-nya di KCC langsung masih belum bisa ikut gitu kan. Di KCC banyak juga ngasih info-info misalnya kegiatan-kegiatan apa gitu, itu jadi bisa ngikut di situ gitu Mbak. Terus tadi kan kenapa? Mbak? Oh iya, sama ada satu lagi Mbak, aku lupa. Apa tuh? Jadi dulu tahun 2011 tahun 2012 itu kalau nggak salah, KCC itu pernah ngepost kegiatan namanya Youth Camp for Asia's Future. Ya. Nah, aku tahun 2011 itu dapat rekomendasi dari Samping Minggu buat ikut itu. Seleksi di Kedubes dan lolos. Jadi aku tahun 2011 itu ikut youth camp di sana sebelum jadi anggota KCC. Itu waktu itu infonya karena aku KCC belum ada kan ya waktu itu. Nah itu aku infonya dapatnya dari Sansungnim. Jadi Sansungnim langsung ngasih rekomendasi gitu ke Kedubes. Terus setelah seleksi ke Kedubes dan lolos, ya udah akhirnya berangkat. Nah waktu tahun 2012-nya, tahun kemudian aku lihat-lihat info di KCC, ternyata KCC juga ngepost info yang sama gitu. Mungkin karena dulu waktu aku tahun 2011 KCC-nya belum ada gitu ya, jadi infonya dari kedutaan besar aja langsung ke siapa gitu. Nah tahun berikutnya kan KCC udah ada tuh, jadi kayaknya info-info kegiatan-kegiatan gitu lebih banyak lewat KCC ininya, sounding infonya. Gitu. Itu programnya berapa lama di sana? Itu aku dulu 2 minggu Mbak. Wow, 2 minggu dan full dibiayai juga, jadi tinggal bawa badan aja gitu. Nah itu tapi Mbak, itu kan itu sebenarnya acara tahunan ya, jadi sebelum 2011 itu juga sudah ada acaranya. Nah sebelum 2011 sampai 2011 itu semuanya masih dibiayai pemerintah Mbak. Nah baru pas 2012 kayaknya waktu itu aku lihat infonya di website KCC, itu biaya visa sama tiket pesawat pulang pergi udah nggak ditanggung. Jadi aku cuma biaya selama di sana, biaya akomodasi. Tuh kalau yang waktu tahunku itu kayaknya waktu tahun terakhir yang semuanya dibiayai gitu. Beruntungnya. Ya rezeki. Alhamdulillah. Itu jadi merasa banget sih dari KCC juga banyak info kegiatan yang bisa diikutin.
baik online maupun offline gitu ya, yang langsung tatap muka kayak gitu. Gitu, Mbak. Terus kalau kelasnya, iya, kalau bikin iri deh, kalau kelasnya kalian pernah ikut kelas apaan aja? Kan ada kelas Kalau bahasa dan budaya. Aku ikutnya kelas bahasa aja, Mbak, baru kelas bahasa aja. Itu Terus yang itu ikut Sejong 5 sama Sejong 6 di KCC. kalau Wow. Nadia sendiri? Aku kelas bahasa aja tahun berapa ya, 2016 itu mulai dari ambil Sejong 2. Tadinya mau ambil Sejong 1, cuman subhanallah ya, minatnya menggilaskan. Oh iya benar. Nggak pernah dapet. dua sesi tuh daftar Sejong 1 tuh nggak dapet kuota terus. Akhirnya udahlah loncat aja langsung ke Sejong 2 gitu. Jadi dari Sejong 2, Sejong 3 sampai Sejong 4 sih terakhir. Dan waktu itu masih di Lotte ya, Lotte Shopping Avenue. Iya, dulu yang Sejong 2 sama 3 masih ada di Lotte, tapi setelah itu udah nggak di KCC doang. Nah terus Dulu kan saking banyaknya kan akhirnya sampai di kelas ruangan di KCC kan nggak cukup kan, akhirnya buka di Lotte. Terus kebetulan lebih deket sama tempat kerja, karena itu ngambil hari kerja, jadi pulang kerja langsung lebih deket ke Lotte Shopping Avenue daripada ke KCC gitu, jadi ambilnya yang di Lotte. iya, terus dulu pas Lotte ditutup, akhirnya pada pindah ke KCC aja kan tuh, sampai hari Minggu pun juga dibuka buat les ya. Bener. Akhirnya sih sekarang ambil weekend aja. Gitu. Terus Nadia kan pernah ikutan lomba-lomba juga kan di KCC, yang lomba speech contest tuh gimana tuh? Oh iya, kalau inget sih. dulu itu lagi di Sejong berapa ya? 3. Aku kalau nggak salah Sejong 3. Terus ada lomba Korean speech contest, pengen menantang diri bisa apa enggak gitu kan, ngomong bahasa Korea di depan orang gitu. Jadi ikutan itu, terus ya udah mulai merangkai kata-kata, bikin dalilnya, dibantu sama KCC juga bahasanya bahasa Korea dibenerin. Terus udah lomba, alhamdulillah dapet juara 2 lomba speech contest. Itu untuk yang tingkat dasar ya? Iya, ada waktu itu kan dibagi 2 untuk tingkat dasar sama menengah. Nah, aku waktu itu masih tingkat dasar. Oh iya. Terus nih kalau misalkan kalian bisa request nih, pengen adain kelas apa sih? Pengen request kelas apa di KCC, atau pengen minta adain kegiatan apa di KCC? Pastinya kegiatannya nggak sekarang juga sih, soalnya lagi pandemi kan. Kalau aku pinginnya sih kelas conversation ya, di KCC belum ada kan ya kelas conversation. Dulu pernah ada sih 1 sesi doang. Makanya Tapi itu cuma pengen ikutnya kelas conversation sih, berharapnya itu ada. Kalau Marsha sendiri ada harapan untuk dibuka kegiatan apa atau kelas apa? Apa ya, Mbak? Aku sih kayaknya karena aku suka baca kali ya. Jadi aku suka hunting buku Korea gitu. Kayaknya harapannya semoga bacaannya lebih bervariasi, ininya lebih beragam lagi bacaannya. Koleksi bukunya ya. Koleksi bukunya gitu. Jadi apa ya? Aku kan kebetulan sekarang juga sambil ngajar gitu ya. Jadi kadang itu butuh referensi lain gitu, dari yang misalnya aku punya yang udah butuh buku yang udah aku punya gitu, buat apa ya, buat nambah-nambah ini materi buat ngajar gitu. Nah kayak gitu tuh aku pasti nyarinya di KCC gitu. Dulu sempet pernah ngajar bahasa Indonesia buat orang Korea, karena ngajarnya private, jadi aku kan harus menyiapkan bahan sendiri ya. Nah itu aku nyari buku juga di KCC, dapat cuman
cuman 1 atau 2 buku aja gitu kayaknya. Jadi kayak apa ya, masih kayak ini nih perlu ditambah lagi nih koleksinya gitu. Jadi nggak cuman buat orang Indonesia yang mau belajar Korea, tapi bisa juga ditambah dengan orang Korea yang mau belajar bahasa Indonesia. Setuju. Karena nyari bukunya juga susah ya di Indonesia ya, nggak ada. Terus waktu itu KCC pun bukunya tuh kalau nggak cuma 1-2 gitu. Dan jadi kalau misalnya buku itu udah kepinjem orang, kita kan nggak ada buku lain gitu. Oh iya Del, ini gitu sih. ada informasi juga nih. Jadi di perpus KCC ini selain ada buku juga ada macam-macam koleksi album nih. Buat buat ada album, terus ada juga film sama drama-drama. Terus oh ya, hari ini kalian ingat kan tadi di awal udah dibilang kalau hari ini itu adalah hari ulang tahun KCC. Mungkin kalian mau menyampaikan pesan dan harapan kalian buat KCC? Siapa dulu, Mbak Marsha dulu aja? Marsha dulu. Apa ya? Ya semoga ini sih, alhamdulillah sih kalau aku lihat perkembangannya dari beberapa tahun yang lalu ke sekarang itu kegiatannya udah semakin bervariasi gitu ya. Mungkin karena peminatnya kan sekarang juga udah jauh lebih banyak dari dulu ya, dari dulu awal tahun 2011 2012 gitu ya. Jadi mungkin tetap dipertahankan aja sih, ngasih istilahnya ngasih informasi dan ngasih ilmu ke orang-orang Indonesia, lebih mudah lagi akses untuk ikut acaranya. Gitu aja sih Mbak. Alhamdulillah sih menurutku sampai sejauh ini oke aja, kegiatannya bagus, bervariasi dan bermanfaat menurutku buat teman-teman semua. Kalau Nadia sendiri, kalau ucapannya di ulang tahun KCC. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu ya untuk KCC yang ke-9. Semoga semakin banyak kegiatan yang bervariasi lagi. Terus semoga kelas conversationnya juga dibuka lagi. Terus aku senang sih dengan kehadiran KCC ini, benar-benar memfasilitasi kita yang orang-orang yang suka Korea bisa berkegiatan yang berhubungan dengan Korea. Jadi dengan adanya KCC sangat membantu kita untuk mengetahui tentang Korea, budaya Korea. Gitu. Jadi semoga semakin sukses dan terus ada selamanya. Dan terakhir nih, kalau misalkan kalian disuruh ngomong satu kata yang menggambarkan tentang KCC, apa satu kata? Coba dulu nih. Satu kata. Aku mewah. KCC itu mewah. Mungkin alasannya adalah karena kita dimanja banget ya sama KCC, semua dihadirkan kayak misalnya artis atau apa. Terus kalau selesai les Korea juga kita dikasih nonton gratis di CGV dengan berbagai fasilitas yang ada. Jadi super mewah sih KCC. Kalau Marsha sendiri? Marsha? Aku kayaknya berkesan banget di KCC itu. banyak ceritanya di KCC sampai sekarang, mulai dari tahun 2011 ini sampai sekarang itu berkesan banget. Itu ceritanya bisa dibikin buku lah ya, saking banyaknya. Ini Mbak Fitri, Kenapa? tadi ada yang lupa mau aku tanyain. Jadi sebenarnya tahun lalu itu aku tuh pengen ngajak murid-murid lesku datang ke KCC gitu ya. Terus aku kepikiran kan kalau ke KCC itu kan kita harus ngikut KTP
KTP ya di apa namanya di bawah, Di bawah, kan harus KTP di resepsionis. Iya, di gitu. lobby. Gimana prosedurnya kalau misalnya kita mau bawa murid les gitu, pengen lihat-lihat KJJ, tapi mereka masih anak-anak, maksudnya masih seumuran SD SMP yang belum ada KTP dan mungkin bisa 5-10 orang gitu. Nah itu yang kemarin aku kayaknya masih ganjelan gitu kan. Sebenarnya KCC itu kan istilahnya kayak apanya ya, representasi Korea di Indonesia gitulah ya, yang bisa diakses oleh orang umum selain kedutaan besar gitu. Terus gimana dong kalau pengen ngajak murid ke sana, ke KJJ, tapi kan harus ke resepsionis, harus titip KTP. Nah bisa nggak sih kalau misalnya ya aku yang bertanggung jawab nih, titip KTP 1 tapi bawa masuk bocah-bocah 10 orang gitu, kayaknya tuh susah gitu ya. Nah itu sih yang kemarin aku lupa pengen nanya. Oh gitu. Sempat mau nanya juga. Soalnya pengen nanya ke Kak Deborah tapi cuma belum jadi nanya. Soalnya KCC sendiri kan letaknya di gedung perkantoran kan, jadi karena perkantoran jadi ya emang agak ketat gitu, dan harus apa sih, di equity towernya sendiri memang harus menitip KTP sendiri gitu. Cuma bisa sih kalau misalkan itu kelompok, jadi kirim apa, email gitu, mau ada kunjungan ke sana, nanti mereka akan membantu gitu. Biasanya mereka akan mereka akan mengirim apa, staffnya 1 orang di bawah untuk standby gitu, untuk datang untuk menyambut yang akan kunjungan itu. Soalnya juga kan di sebelumnya tuh di Instagram KCC kan juga ada apa sih, foto-foto tuh kalau mereka ada kunjungan dari SD mana. Tapi itu kan benar, itu kan dari lembaga resmi gitu ya, maksudnya dari lembaga negeri gitu. Nah kalau misalnya kayak dari lembaga tempat khusus dan orangnya nggak sebanyak itu, mungkin cuma 10 orang kayak gitu. Skala kecil lah maksudnya, bukan yang sampai berapa orang gitu. Oh bisa juga sih, coba aja untuk kirim email dulu ke sana, bilang aja mau kunjungan. Tapi pastinya kunjungan nanti sih ya. Iya, nanti tahun depan. Oh, aku mau kasih info juga. Waktu itu aku pernah aku diundang buat jadi narasumber di sekolahnya Kak Seto untuk memperkenalkan tentang Korea itu apa dan segala macam. Nah, aku pernah minjem baju-baju hanbok sama alat-alat permainan tradisional Korea di KCC. Oh iya, bisa. Jadi waktu itu aku pinjam ke KCC untuk apa, tulis, terus ya udah di sekolahnya Kak Seto aku berbicara tentang Korea, terus memperkenalkan hanbok, terus permainan-permainannya kayak gitu. Nah itu ada fasilitas itu gitu, maksudnya dari KCC. Iya benar. Gitu ya Mbak. Iya. Tapi harus misalnya minjemnya cuma sehari gitu, terus habis itu langsung selesai gitu ya, acara sehari gitulah ya. Aku sih berapa harinya lupa ya kalau nggak salah. Itu bisa disesuaikan. Jadi di web KCC itu ada tulisan form peminjaman kalau mau pinjam. Oh, form peminjaman iya. Ya. Peminjaman. Iya. Mungkin ada lagi kalian yang ingin disampaikan seputar dunia per-KCC-an? Oh ya, bentar lagi KCC bakalan buka sesi pendaftaran untuk sesi yang terbaru nih. Pendaftarannya mulai dibuka tanggal 21 hari Selasa ya. Iya Mbak. Jadi buat yang mau daftarlah tepat di jam yang ditentukan, karena itu benar-benar perang sekali. Harus berdoa dulu sebelum daftar, berdoa dulu ya. Udah kayak cari tiket konser. Iya benar-benar kayak kalau beli tiket konser perang dulu ya. Soalnya peminatnya peminatnya banyak banget sih. Jam 8 sekelas berapa orang Kak?
Oh, kalau itu sih tergantung peminatnya juga ya. Kalau pas aku kebetulan waktu itu 16. Oh banyak juga ya di Sejong 8 sampai 16 orang. Iya. Dan sekarang karena kelasnya online jadi kuotanya diperbanyak. Jadi yang dulunya misalkan Sejong 8 dulunya cuma 1 kelas, sekarang jadi 2. Terus Sejong 1 dulunya 5 kelas, sekarang jadi 7. Pokoknya karena kelasnya online kan, jadi diperbanyak juga kuotanya. Lebih banyak. Oh. Jadi Terus semoga yang yang pengen daftar bisa keterima. Mudah-mudahan dapet. Sakit hati kalau nggak dapet tahu. Nunggu lagi. Tes di Iya, makanya depan. nunggunya 6 bulan. Aduh, Benar-benar. luar biasa. Kak Cece luar biasa. Soalnya peminatnya banyak banget sih. Dan kuotanya juga cuma sedikit kan. Nah, Terbatas kan. Oke deh, terima kasih buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah mau ngobrol-ngobrol kali ini dalam rangka ulang tahun KCC. Kita ucapin selamat ulang tahun bareng-bareng ya buat KCC. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun KCC. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih.